Sofia adalah salah satu karyawan yang bertugas di bagian pelayanan. Saat ia berjaga, ada seorang pengunjung dengan baju compang-camping menanyakan banyak hal mengenai pelayanan yang ia inginkan. Sikap Sofia yang tepat adalah A. Melayaninya dengan setengah-setengah, B. Meminta kawannya untuk melayani pengunjung tersebut, C. Menutup kantor sementara, D. Melayani pengunjung tersebut sesuai SOP, meminta pengunjung untuk datang dengan rapi dan akan melayaninya saat sudah rapi. Jawabannya D. Melayani pengunjung tersebut sesuai SOP. Anda bekerja di bagian marketing perusahaan perbankan. Anda mendapati bagian pelayanan nasabah penuh akan calon nasabah dan hanya ada satu karyawan yang bertugas. Sikap Anda: A. Ikut melayani nasabah, B. Meminta nasabah untuk antre, C. Meminta kawan yang bertugas di pelayanan tersebut mempercepat kerjanya, D. Meminta bagian pelayanan untuk membatasi antrean calon nasabah, membiarkan keadaan karena ini bukan bagian dari tugas Anda. Jawabannya D. Meminta bagian pelayanan untuk membatasi antrean calon nasabah. Anda adalah seorang kasir, antrean Anda panjang. Anda mendapati seorang nenek ada di antrean belakang dan ia terlihat kelelahan berdiri. Sikap Anda: A. Melayani nenek di urutan pertama, B. Menawarkan nenek untuk mendapat layanan pertama, C. Meminta izin kepada pengantri untuk melayani nenek tersebut dengan alasan rasa kasihan, D. Memanggil nenek dan melayaninya, Membiarkan antrian seperti itu. Jawabannya C. Meminta izin kepada pengantri untuk melayani nenek tersebut dengan alasan rasa kasihan. Anda mendapatkan kritikan dari atasan bahwa kinerja Anda dalam melayani masyarakat tidak optimal. Sikap Anda: A. Menanyakan alasan ketidakoptimalan pelayanan Anda, B. Bekerja seperti biasanya karena Anda sudah merasa optimal, C. Menanyakan alasan ketidakoptimalan Anda dan meminta saran agar Anda dapat bersikap lebih baik, D. Meminta saran kepada teman Anda mengenai sikap Anda selanjutnya, Meminta kepada atasan agar Anda ditempatkan di bagian lain. Jawabannya C. Menanyakan alasan ketidakoptimalan Anda dan meminta saran agar Anda dapat bersikap lebih baik. Rumah Anda tepat ada di tepi jalan yang sangat strategis. Banyak orang menggunakan trotoar di sekitar rumah Anda untuk berjualan. Anda sebenarnya memiliki keinginan untuk berjualan. Hal yang akan Anda lakukan: A. Berjualan di trotoar tepat depan rumah Anda, B. Mencari tempat berjualan tetapi tidak di trotoar, C. Berjualan seperti orang-orang pada umumnya, D. Berjualan di tempat-tempat yang tidak dilarang, Tidak jadi berjualan. Jawabannya D. Berjualan di tempat-tempat yang tidak dilarang. Dalam perjalanan Anda ke kantor, Anda menggunakan bus umum. Di dalam bus telah tertempel aturan dilarang merokok. Anda mendapati seorang penumpang merokok dan membuat Anda dan penumpang lain merasa tidak nyaman. Sikap Anda: A. Menegur orang yang merokok agar tidak merokok karena ada aturan larangannya, B. Diam saja, C. Mengambil gambar orang yang merokok dan mengupdate ke sosial media, D. Berbisik-bisik kepada penumpang terdekat dengan Anda, Meminta penumpang lain untuk bersabar. Jawabannya A. Menegur orang yang merokok agar tidak merokok karena ada aturan larangannya. Anda bertugas di bagian menginput data pengunjung untuk dibuatkan suatu kartu identitas. Ternyata Anda melakukan kesalahan dengan menuliskan nama seseorang yang tidak seharusnya. Orang tersebut datang dengan nada marah kepada Anda karena merasa lelah telah mengantri lama dan mendapatkan hasil yang salah. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan meminta orang tersebut untuk datang kembali esok hari, B. Meminta maaf dan segera memperbaiki kesalahan Anda, C. Meminta izin kepada masyarakat yang masih mengantri untuk melakukan perbaikan dan segera memperbaiki kesalahan Anda, D. Meminta maaf karena Anda terlalu lelah, Meminta maaf dan menasihati pengunjung tersebut agar tidak marah di depan umum. Jawabannya C. Meminta maaf, meminta izin kepada masyarakat yang masih mengantri untuk melakukan perbaikan dan segera memperbaiki kesalahan Anda.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sikap utama yang harus kita berikan adalah A. Ramah, B. Santun, C. Senyum, D. Sesuai SOP, E. Disiplin. Jawabannya D. Sesuai SOP. Tiba-tiba nomor seluler Anda dimasukkan ke dalam grup alumni SD oleh teman SD Anda. Sikap Anda: A. Bergabung dengan grup untuk memperluas jaringan sosial dan kerja Anda. B. Keluar dari grup. C. Menolak bergabung ke grup karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. D. Merasa bahagia karena masih dikenal oleh kawan SD Anda. E. Segera menyapa dan mengabsen satu persatu nama kawan SD Anda. Jawabannya A. Bergabung dengan grup untuk memperluas jaringan sosial dan kerja Anda. Anda akan berkawan dengan orang yang Anda anggap A. Cantik atau tampan, B. Kaya, C. Pandai, D. Memiliki visi dan misi yang sama dengan Anda, E. Tidak banyak bertanya mengenai kehidupan Anda. Jawabannya D. Memiliki visi dan misi yang sama dengan Anda. Kawan kuliah Anda memberikan Anda sebuah proyek besar kepada Anda. Sikap Anda untuk membalas kebaikannya adalah A. Memberi hadiah, B. Memberikan bantuan saat ia membutuhkan, C. Mengirimkan makanan, D. Selalu menanyakan kabarnya, E. Memberikan sebagian keuntungan untuk kawan Anda. Jawabannya B. Memberikan bantuan saat ia membutuhkan. Anda adalah teknisi AC pada beberapa instansi. Saat ini Anda sedang melakukan perbaikan AC di instansi A. Tiba-tiba instansi B menghubungi Anda dan mengatakan bahwa ada beberapa AC rusak di instansi tersebut. Posisi Anda ada di luar kota. Sikap Anda: A. Segera menuju ke instansi B. B. Segera meninggalkan instansi A. C. Menunda pekerjaan di instansi A dan segera mengerjakan di instansi B. D. Menyelesaikan pekerjaan di instansi A dan selanjutnya menyelesaikan instansi B. E. Meminta bantuan dari rekan kerja Anda yang terdekat dengan instansi B untuk segera menyelesaikan pekerjaan di instansi B. Jawabannya E. Meminta bantuan dari rekan kerja Anda yang terdekat dengan instansi B untuk segera menyelesaikan pekerjaan di instansi B. Anda adalah pengusaha karpet. Konsumen Anda yang ada di luar kota mengundang Anda untuk menghadiri acara pernikahan anaknya. Pada saat yang sama, Anda akan merayakan ulang tahun pernikahan Anda. Sikap Anda: A. Datang ke acara pernikahan anak konsumen Anda. B. Merayakan ulang tahun pernikahan Anda secara sederhana. C. Meminta kawan Anda untuk datang ke acara pernikahan anak dari konsumen Anda. D. Merayakan ulang tahun pernikahan Anda setelah Anda datang ke acara pernikahan anak dari konsumen Anda. E. Mengajak pasangan Anda datang ke acara pernikahan anak dari konsumen Anda sekaligus Anda merayakan ulang tahun pernikahan Anda. Jawabannya E. Mengajak pasangan Anda datang ke acara pernikahan anak dari konsumen Anda sekaligus Anda merayakan ulang tahun pernikahan Anda. Anda ditempatkan dalam tim baru yang nantinya akan mengerjakan sebuah proyek besar. Ternyata ada seorang dari tim yang tidak suka dengan Anda tanpa adanya alasan yang jelas. Sikap Anda: A. Diam saja, B. Menanyakan ketidaksukaannya dengan Anda, C. Menerima kenyataan bahwa dalam hidup akan ada orang yang suka dan tidak suka, D. Meminta kawan Anda yang lain untuk menggantikan posisi Anda, E. Menerima keadaan selalu memperbaiki diri. Jawabannya E. Menerima keadaan dan selalu memperbaiki diri. Dalam berhubungan dengan kawan sejawat, kamu akan secara sadar menghindari kawan dengan perilaku A. Tidak disiplin, B. Tidak dapat bekerja sama, C. Membahayakan diri kamu, D. Tidak patuh pada atasan, E. Semaunya sendiri. Jawabannya C. Membahayakan diri kamu. Kawan Anda mengusulkan mengenai mekanisme kerja perusahaan selama pandemi COVID-19. Ternyata usulannya ditolak oleh atasan dan kawan Anda dikenai skor karena memberi usul yang tidak semestinya. Sikap Anda: A. Meminta atasan untuk bersabar, B. Meminta atasan untuk mempertimbangkan kembali mengenai skors yang diberikan kepada kawan Anda, C. Menenangkan kawan Anda dan meminta untuk bersabar serta melakukan perbaikan diri, D. Membiarkan saja karena itu perintah atasan, E. Membiarkan saja karena Anda tidak ada hubungannya dengan kawan Anda. Jawabannya C. Menenangkan kawan Anda dan memintanya untuk bersabar serta melakukan perbaikan diri.
Anda adalah warga baru. Anda diundang oleh ketua RT untuk mengikuti kerja bakti rutin yang selalu diadakan di akhir pekan. Sikap Anda: A. Memenuhi undangan ketua RT dan terlibat dalam kerja bakti. B. Menyibukkan diri dengan olahraga. C. Bertamasya bersama anak-anak ke taman kota. D. Meminta izin untuk tidak mengikuti kerja bakti karena Anda belum mengenal warga sekitar. E. Mendukung kegiatan kerja bakti namun Anda tidak melibatkan diri karena masih warga baru. Jawabannya A. Memenuhi undangan ketua RT dan terlibat dalam kerja bakti. Anda hidup di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas non-Muslim. Ada dua tetangga Anda yang kesulitan mendapatkan masjid di lingkungan Anda. Padahal setiap hari mereka harus beribadah ke masjid. Sikap Anda: A. Menyarankannya untuk pindah. B. Mendiskusikan masalah tersebut dengan warga yang lain untuk mendapatkan solusi. C. Membiarkan saja karena ini menyangkut perbedaan agama. D. Mendirikan masjid untuk mereka. E. Meminta kepada mereka untuk pindah ke tempat yang mayoritas warganya Muslim. Jawabannya B. Mendiskusikan masalah tersebut dengan warga yang lain untuk mendapatkan solusi. Lingkungan kerja Anda terdiri dari karyawan dari berbagai macam suku. Dalam menghadapi kondisi ini, sikap Anda: A. Toleransi. B. Membiarkan saja karena perbedaan itu biasa. C. Menganggapnya sebagai hal yang wajar. D. Tidak mau tahu. E. Mengerti situasi. Jawabannya A. Toleransi. Kontribusi yang akan Anda lakukan sebagai ASN untuk mendukung batik sebagai kebudayaan asli Indonesia adalah: A. Membeli baju batik. B. Bangga mengenakan batik dan memberi edukasi kepada generasi muda untuk bangga terhadap kain batik. C. Memproduksi kain batik. D. Mengajarkan kepada generasi muda untuk mencintai batik. E. Belajar membuat batik. Jawabannya B. Bangga mengenakan batik dan memberi edukasi kepada generasi muda untuk bangga terhadap kain batik. Saat kunjungan ke daerah, Anda dijamu dengan aneka makanan khas daerah tersebut. Anda sama sekali tidak tahu bagaimana rasa makanan tersebut. Sikap Anda: A. Tidak mau mencoba. B. Akan mencoba saat kawan Anda telah mencoba. C. Akan mencoba jika Anda telah mengetahui informasi mengenai bahan dan rasa dari makanan tersebut. D. Meminta kawan Anda untuk menghabiskan makanan tersebut. E. Meminta agar makanan tersebut dibawa pulang saja. Jawabannya C. Akan mencoba jika Anda telah mengetahui informasi mengenai bahan dan rasa dari makanan tersebut. Lingkungan Anda sedang memiliki proyek membangun lapangan tenis sebagai fasilitas untuk warga berolahraga. Warga sudah sepakat untuk menggunakan jasa dari kontraktor berpengalaman. Besok adalah akhir pekan. Biasanya warga akan melakukan kegiatan kerja bakti. Seluruh lingkungan kampung sudah bersih dan seorang warga mengusulkan untuk menggunakan akhir pekan dengan kerja bakti menyelesaikan pembangunan lapangan tenis. Tujuannya agar pembangunan cepat selesai dan menghemat biaya. Sikap Anda: A. Membiarkan orang yang mengusulkan membantu kontraktor. B. Tidak perlu bekerja bakti membantu kontraktor karena mereka lebih ahli. C. Menganggap hal tersebut tidak penting karena buang-buang waktu. D. Menganggap hal itu sangat penting agar warga tahu proses pembuatan lapangan. E. Tidak perlu karena tidak semua warga memiliki kemampuan ahli dalam membuat lapangan tenis. Jawabannya B. Tidak perlu bekerja bakti membantu kontraktor karena mereka lebih ahli. Anda baru saja membeli rumah di suatu daerah dan baru saja menempatinya. Anda berencana akan mengundang beberapa teman Anda untuk acara syukuran dan diakhiri dengan karaoke bersama. Ternyata bagi masyarakat sekitar rumah, karaoke bersama dianggap kegiatan tidak beretika. Sikap Anda: A. Tetap mengadakan karaoke bersama. B. Mengajak masyarakat untuk karaoke bersama. C. Melakukan karaoke bersama di lain hari. D. Mengadakan syukuran dengan mengundang beberapa warga masyarakat dan tidak mengadakan karaoke bersama. E. Hanya mengadakan syukuran bersama kawan Anda. Jawabannya D. Mengadakan syukuran dengan mengundang beberapa warga masyarakat dan tidak mengadakan karaoke bersama. Di kampung baru saja ada penyusunan kembali jadwal ronda. Anda mendapat jatah dari hari Rabu malam. Bagi Anda, Kamis adalah jadwal terpadat. Anda harus masuk 5.30 dan pulang 17. Padahal jadwal ronda dilakukan dari pukul 22 hingga jam 2.
Anda tidak dapat bekerja maksimal jika jam tidur malam Anda tidak normal. Sikap Anda: A. Mendiskusikan masalah Anda kepada ketua RT dan meminta untuk mengganti jadwal ronda Anda di hari lain. B. Meminta orang lain untuk menggantikan ronda. C. Meminta nama Anda agar tidak dilibatkan dalam ronda kampung. D. Meminta izin kepada atasan Anda bahwa setiap Kamis Anda akan terlambat karena harus ronda. E. Meminta agar kegiatan ronda ditiadakan. Jawabannya A. Mendiskusikan masalah Anda kepada ketua RT dan meminta untuk mengganti jadwal ronda Anda di hari lain. Alasan Anda menggunakan telepon seluler Anda adalah untuk bergaya, B. Agar selalu informasi mudah diakses, C. Agar tidak merepotkan orang lain, D. Agar hemat biaya, E. Agar seperti masyarakat kebanyakan. Jawabannya B. Agar selalu informasi mudah diakses. Setiap mendapatkan informasi yang Anda rasa ada manfaatnya bagi Anda, maka Anda akan A. Menyebarkannya melalui media sosial, B. Mencari tahu sumber dan kebenaran berita, C. Mencari tahu kebenaran berita serta sumbernya, kemudian menyebarkannya jika berita tersebut benar dan dapat dipercaya, D. Membacanya untuk Anda sendiri, E. Memberitahu berita tersebut kepada teman Anda secara pribadi. Jawabannya C. Mencari tahu kebenaran berita serta sumbernya kemudian menyebarkannya jika berita tersebut benar dan dapat dipercaya. Sebagai atasan yang mana Anda mendapati karyawan Anda memiliki kemampuan lebih di bidang IT, sikap Anda adalah A. Memintanya untuk mengajarkan IT kepada Anda, B. Memintanya untuk mengerjakan IT kepada karyawan lain, C. Memintanya untuk mengerjakan IT kepada Anda dan karyawan lain, D. Memberinya beasiswa untuk mendalami IT lebih jauh lagi, E. Memberi motivasi kepada karyawan lain untuk lebih banyak belajar IT. Jawabannya C. Memintanya untuk mengajarkan IT kepada Anda dan karyawan lain. Pekerjaan yang Anda lakukan adalah A. Hobi yang Anda salurkan, B. Sarana bagi Anda untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan, C. Sarana membahagiakan orang lain, D. Sarana untuk mengisi kehidupan, E. Sarana beribadah dan harus dilakukan secara profesional. Jawabannya E. Sarana beribadah dan harus dilakukan secara profesional. Anda mendapat undian berhadiah sebuah alat elektronik yang mana Anda belum pernah memiliki dan belum pernah memakainya. Sikap Anda: A. Membaca buku petunjuk pemakaian produk tersebut, B. Mengembalikan hadiah kepada panitia, C. Menukarkan hadiah dengan hadiah lain yang Anda bisa operasionalkan, D. Bangga dan memamerkannya ke sosial media, E. Membawa pulang dan tidak akan menggunakan hadiah tersebut. Jawabannya A. Membaca buku petunjuk pemakaian produk tersebut. Informasi komunikasi bagi Anda adalah A. Tidak begitu penting, B. Menguasai sesuatu kebutuhan, C. Memuja-mujanya, D. Tidak begitu peduli, E. Mengagumi perkembangannya dengan sewajarnya. Jawabannya B. Menguasai sesuai kebutuhan. Saat listrik di rumah Anda mati dan jaringan internet di rumah Anda tidak berjalan pada siang hari, maka Anda akan menggunakan waktu Anda untuk A. Membaca buku, B. Tidur, C. Bermain, D. Melamun, E. Menggerutu karena tidak dapat bersosial media. Jawabannya A. Membaca buku. Anda adalah seorang dokter umum. Saat ada tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi pendidikan dokter spesialis, sikap Anda: A. Mengikutinya, B. Mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dan ikut mendaftar, C. Menyebarkan informasi tersebut kepada teman-teman Anda, D. Membiarkan begitu saja, E. Mendaftar sebagai penerima beasiswa jika beasiswa yang diberikan juga meliputi biaya hidup. Jawabannya B. Mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dan ikut mendaftar. Menjadi seorang yang ahli di bidangnya bagi Anda: A. Menjadi suatu keharusan, B. Harus diperjuangkan, C. Biasa saja, D. Dilakukan jika mampu, E. Jika sudah banyak yang ahli maka Anda tidak perlu berjuang. Jawabannya A. Menjadi suatu keharusan. Pendidikan bagi Anda adalah A. Dilakukan di bangku sekolah, B. Harus sampai ke jenjang kuliah, C. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, D. Dapat diperoleh dari membaca buku, E. Harus menguras biaya tinggi.
Jawabannya C. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Anda adalah seorang pramusaji. Memasak makanan tersebut bukan menjadi tugas Anda. Anda hanya bertugas mengantarkan makanan tersebut sampai ke konsumen. Ternyata konsumen Anda memberi komplain bahwa ada lalat di makanan yang Anda bawa. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan mengganti makanan tersebut dengan makanan baru dengan uang pribadi Anda. B. Mengoordinasikan masalah ini kepada bagian dapur dan meminta bagian dapur untuk bertanggung jawab. C. Meminta maaf dan melakukan ganti rugi sesuai dengan prosedur yang berlaku. D. Meminta bagian dapur untuk menemui konsumen. E. Meminta maaf kepada pengunjung dan berjanji tidak mengulangi hal itulah kembali. Jawabannya C. Meminta maaf dan melakukan ganti rugi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pekerjaan yang akan Anda jadikan sebagai profesi utama adalah: A. Pekerjaan yang banyak menghasilkan uang. B. Pekerjaan yang sesuai dengan hobi. C. Pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya. D. Pekerjaan yang banyak digemari masyarakat. E. Pekerjaan yang sedang viral. Jawabannya C. Pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya. Anda sedang menjalani kasus hukum. Anda akan meminta bantuan kepada A. Pengacara. B. Dosen hukum. C. Mahasiswa hukum. D. Orang tua. E. Kawan dekat. Jawabannya A. Pengacara. Anda adalah seorang chef di sebuah hotel. Salah seorang pengunjung meminta Anda untuk menguruskan dokumen administrasi keluarganya di hotel tersebut. Sikap Anda: A. Tidak melayaninya karena bukan bagian dari tugas Anda. B. Segera melayaninya dengan baik. C. Memanggil bagian administrasi dan meminta pengunjung untuk menunggunya. D. Meminta maaf jika tidak dapat melayaninya karena bukan tugas Anda. E. Membiarkan begitu saja. Jawabannya C. Memanggil bagian administrasi dan meminta pengunjung untuk menunggunya. Teman kerja yang berbeda keyakinan dengan Anda mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan. Keyakinan teman Anda ini sama dengan keyakinan atasan Anda. Sikap Anda: A. Mengucapkan selamat dan meningkatkan kemampuan kerja Anda agar Anda juga mendapatkan kenaikan jabatan. B. Mengucapkan selamat dan menganggap hal itu wajar. C. Beranggapan wajar karena teman Anda satu keyakinan. D. Membiarkan saja. E. Mengadukan hal tersebut pada bagian terkait. Jawabannya A. Mengucapkan selamat dan meningkatkan kemampuan kerja Anda agar Anda juga mendapatkan kenaikan jabatan. Terhadap banyaknya penangkapan teroris yang berlatar belakang agama tertentu, sikap Anda: A. Tidak lagi percaya terhadap kawan Anda yang beragama sama dengan teroris tersebut. B. Memberi kesan bahwa agama dari teroris tersebut adalah biang kerok dari terorisme. C. Tidak berteman dengan orang yang seagama dengan teroris tersebut. D. Memberi wacana kepada orang lain bahwa agama adalah pokok dari permasalahan masyarakat. E. Beranggapan bahwa semua agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan dan selalu mengajarkan kedamaian, sedangkan yang salah adalah pengikutnya, bukan agamanya. Jawabannya E. Beranggapan bahwa semua agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan dan selalu mengajarkan kedamaian, sedangkan yang salah adalah pengikutnya, bukan agamanya. Menurut Anda, tindakan radikalisme terjadi karena A. Adanya keinginan sekelompok orang untuk mengubah bentuk negara. B. Adanya keinginan sekelompok orang untuk memusnahkan suatu agama. C. Adanya keinginan sekelompok orang untuk merusak suatu negara. D. Adanya keinginan sekelompok orang untuk patuh terhadap agamanya. E. Adanya kekecewaan sekelompok orang terhadap pemerintah. Jawabannya A. Adanya keinginan sekelompok orang untuk mengubah bentuk negara. Terhadap seseorang kawan yang memiliki pandangan menyimpang dari Pancasila, sikap Anda akan: A. Menghindarinya. B. Menyebarkan kepada kawan yang lain bahwa kawan Anda ini terpapar radikalisme. C. Meluruskan pandangan yang benar mengenai Pancasila. D. Tidak menjadikannya sebagai teman dekat. E. Sering mengajaknya untuk berdiskusi. Jawabannya C. Meluruskan pandangan yang benar mengenai Pancasila. Terhadap aksi pembakaran kitab suci suatu agama, sikap Anda: A. Mendukungnya. B. Menganggapnya sebagai tindakan tercela. C. Menganggap dan mengedukasi kepada orang lain bahwa kejadian tersebut sebagai tindakan tercela. D. Cukup tahu saja. E. Tidak menjadikan kejadian tersebut sebagai kejadian luar biasa.
Jawabannya C. Menganggap dan mengedukasi kepada orang lain bahwa kejadian tersebut sebagai tindakan tercela. Saat datang ke rumah kawan, Anda mendapati banyak buku-buku agama di rumahnya. Sikap Anda: A. Meminta kawan Anda untuk mengganti buku bacaannya. B. Membaca buku yang ada di rumahnya. C. Menanyakan dan mereview buku-buku yang telah dibaca kawan Anda. D. Menganggap kawan Anda terpapar paham radikalisme. E. Mengambil buku tersebut dan memusnahkannya. Jawabannya C. Menanyakan dan mereview buku-buku yang telah dibaca kawan Anda. Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kasus penusukan yang dialamatkan kepada pejabat pemerintah, namun gagal. Dalam kasus ini, menurut Anda faktor utama terjadinya tindakan anti-radikalisme ini adalah A. Ketidakadilan pemerintah. B. Adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. C. Datang dari Timur Tengah. D. Adanya kesalahan dari memahami agama. E. Adanya kepentingan menghancurkan suatu negara. Jawabannya A. Ketidakadilan pemerintah.